Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bukan untuk mengajak berdebat antara yang beragama Kristen, Katolik, dan Muslim atau yang lainnya. Kami cuma ingin menggali sejarah tanggal berapa sebenarnya kelahiran Yesus, Isa ibnu Maryam itu. Bagi yang mengetahui tentu dapat di-share atau berkomentar dengan cara yang santun. Bagi umat Kristen, Natal 25 Desember adalah hari besar yang dirayakan dengan sepenuh sukacita dan kemeriahan. Hari ini diyakini sebagai peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia, Dies Natalis of Jesus Christ. Peringatan ini menjadi penting karena mereka meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, perayaan Natal bagi umat Kristiani adalah memperingati hari ulang tahun kelahiran Tuhan. Mengapa mereka merayakan hari ulang tahun kelahiran Yesus tanggal 25 Desember? Apakah Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Sebenarnya semua teolog Kristen sepakat bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Meski demikian, para teologi berselisih pendapat mengenai tanggal lahir Yesus. 1. Yesus lahir tanggal 14 Maret sebelum Masehi. Ralph O. Manchester, pendeta gereja Saddleback, dalam bukunya What Really Happened Christmas Morning, menolak pendapat bahwa Yesus lahir pada tanggal 1 Masehi dengan merujuk kepada pendapat para ahli lainnya. Menurut Josephus, sejarawan Yahudi, Yesus lahir pada tanggal 14 Maret tahun 4 sebelum Masehi. Berdasarkan observasi astronomis Johannes Kepler, Yesus lahir tahun 7 sebelum Masehi. Sedangkan Tertullian Irenus Eusebius, bapak gereja, berpendapat bahwa Yesus lahir pada tahun 2 sebelum Masehi. 2. Yesus lahir bulan April atau November? Dr. G.L.C.H. Abineno menjelaskan bahwa Yesus mustahil lahir 25 Desember. Menurutnya Yesus lahir pada bulan Maret, April, atau November. Gereja-gereja merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kebiasaan ini baru dimulai pada abad keempat. Sebelum itu gereja tidak mengenal perayaan Natal, terutama karena gereja tidak tahu dengan pasti kapan pada hari dan tahun keberapa Yesus dilahirkan. Kitab-kitab Injil tidak memuat data-data tentang hal itu. Dalam Lukas pasal 2 dikatakan bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, gembala-gembala sedang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Itu berarti bahwa Yesus dilahirkan antara bulan Maret atau April dan bulan November. Buku Katekisasi Perjanjian Baru halaman 14. 3. Yesus lahir bulan September. Pendeta Benjamin Obadiah, alumnus Jerusalem Center Yerusalem, mengutip pendapat R.A. Honorov, The Return of the Messiah, 1997 menyatakan bahwa Yesus lahir pada bulan September. Benjamin menulis, meskipun menurut Alkitab Yesus dikandung Maria dari karunia Tuhan, Lukas 1:35, tapi ia dikandung secara normal selama 40 minggu atau 9,5 bulan. Ini berarti Yesus dilahirkan pada akhir bulan September atau awal Oktober. Dan saat itulah orang Yahudi merayakan hari Natal Tabernakel. Hari raya ini jatuh setiap tanggal 15 bulan Tisri menurut kalender Yahudi. Menurut kalender internasional Gregorian, tahun 1999, tanggal 15 Tisri, bertepatan dengan tanggal 25 September. Jadi umat Kristen yang memperingati Natal 25 Desember terlambat selama 3 bulan. Mengapa Natalan tanggal 25 Desember? Gereja-gereja barat merayakan Natal tiap tanggal 25 Desember karena mendapat pengaruh dari Roma. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya sebagian besar gereja di dunia mengikuti tradisi Roma. Mengapa 25 Desember? Latar belakang perayaan Natal berasal dari kebudayaan bangsa Romawi. Tanggal 25 Desember dipilih sebagai hari Natal Yesus, semata-mata mengadopsi tradisi pagan untuk menyesuaikan dengan hari perayaan penyembahan berhala yang populer pada saat itu. Sebab 25 Desember adalah Natal dua dewa terkemuka pada masa purba, yaitu perayaan kelahiran dewa matahari bangsa Roma yang dikenal dengan perayaan Solis Invictus, matahari yang tak terkalahkan, dan dewa Mitras, dewa matahari kebenaran dan kebijakan.
Perayaan ini sangat berpengaruh dalam kebudayaan dan keagamaan di Kekaisaran Romawi sejak abad ke-10 hingga 7 sebelum Yesus lahir atau sebelum Masehi. Perayaan Roman Saturnalia, suatu perayaan untuk menghormati Saturnus, dewa pertanian dan pembaruan kuasa matahari, juga berlangsung pada tanggal 25 Desember. Sejak abad ke-4 Masehi, Gereja Katolik mencaplok 25 Desember sebagai Natal Yesus Kristus untuk menggeser pesta bangsa Romawi tentang perayaan kelahiran dewa diganti sebagai Natal Yesus Sang Pembawa Terang. Dengan inkulturisasi seperti ini, mereka berharap agar para paganis dengan mudah beralih menjadi penganut Kristen. Makanya beberapa kebiasaan yang terdapat dalam perayaan Natal diperkirakan berakar dari perayaan penyembahan berhala-berhala ini. Kelahiran Yesus Isa bin Maryam menurut Al-Quran, petunjuk Al-Quran dan Bible. Isyarat dari Al-Quran dan Bible menjelaskan bahwa Isa Al-Masih tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengangkat kisah Sayyidah Maryam setelah Isa Al-Masih lahir, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Menjatuhkan buah kurma yang masak. Kapan seseorang bisa mendapatkan buah kurma masak? Pada musim panas, pertengahan musim panas, bukan di musim dingin. Dan di musim panas, tidak di bulan Desember. Lebih real, Bible bisa jadi acuan untuk menyibak tabir Natal pada tanggal 25 Desember yang diyakini sebagai kelahiran Yesus. Bible Lukas 2:1-8, Matius 21:10-11 menjelaskan kondisi terkait kelahiran Al-Masih. Adapun Markus dan Yohanes tidak menuliskan kisah kelahiran tersebut. Tersebut dalam Lukas 2:1-8, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada penggembala-penggembala yang tinggal di padang menjaga gerombolan ternak mereka pada waktu malam. Adapun Matius 21:10-11 menyebutkan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodus, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika mereka melihat bintang gemintang, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Kedua Injil tersebut, Lukas dan Matius, menolak kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Penggambaran kelahiran yang ditandai dengan bintang gemintang di langit dan penggembala yang sedang menjaga domba-domba di padang rumput menunjukkan kondisi ketika itu musim panas. Para penggembala terdiam di padang rumput dengan domba-domba mereka pada malam hari untuk menghindari sengatan panas terik matahari. Adapun tanggal 25 Desember adalah musim dingin. Yerusalem di Palestina yang terletak di belahan utara bumi, pada tanggal itu berada pada musim dingin, bahkan pertengahan musim dingin yang sangat mencekam. Suhu udara pada waktu itu sangat rendah dan memungkinkan turunnya salju. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.